Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak ada kekurangan suatu apapun juga. Nah, ini sebelum saya mulai kuliah, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan terkait dengan ujian tengah semester. Kemarin jadwal sudah keluar ya. Kalau Bapak Ibu cek di jadwal IPB Mobile, bahwa jadwal kuliah itu jadwal UAS itu tanggal berapa? Tanggal 30. Sebentar. Tanggal 21 ya. Rabu tanggal 21 itu adalah jadwal UTS. Rabu tanggal 21 itu adalah jadwal UTS. Nah, jadwal UTS-nya ini kita pakai di jam kuliah, yaitu mungkin mulai jam 8 saja ya, jam 8 sampai jam 10 ya. Nanti kita menggunakan mekanismenya adalah New LMS ya, New LMS. Jadi nanti soal di-download dari situ, kemudian soal akan di-upload dari situ. Ya. Nah, saya membayangkan mungkin akan ada beberapa jenis soal ya, bisa jadi seperti kemarin ya, ada isian singkat segala macam, kemudian ada soal esai, jadi yang Anda bisa kerjakan gitu. Nah, kalau soal esai nanti terserah Anda mau menggunakan, saya lebih suka menggunakan Excel. Apakah Anda mau menggunakan function data analysis atau mau menghitung manual, silahkan, tapi itu hasil pekerjaan Anda sendiri ya. Nanti dari hasil Excel itu silahkan dikopikan di di Word, kemudian simpan dalam PDF, sehingga nanti yang di-upload itu adalah PDF-nya. Itu untuk ujian. Nah, ada pertanyaan dulu terkait dengan ujian. Sifat ujian saya tawarkan ke Bapak Ibu sekalian, mau open book, close book, atau open sheet. Jadi sifat ujian itu bisa 3, open book. Jadi Anda, tapi buku ya, bukan slide. Kalau buku itu berarti Anda benar-benar open book. Walaupun nggak ada yang bisa Anda mau cari sumber di mana saja gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah open sheet. Jadi Anda menuliskan dalam bentuk merangkum semua materi itu dalam bentuk di satu lembar kertas gitu ya. Kemudian di satu lembar kertas itu Anda itu bawa pada saat ujian. Jadi Anda nggak buka open book, open sheet, atau bahkan buka internet gitu. Mau sifat ujiannya seperti apa? Ada pendapat? Silahkan. Rahmat, kita kasih waktu, silahkan. Kalau menurut saya open book aja Bu, atau open sheet juga boleh. Tapi terserah teman-teman, saya ikut aja. Makasih Bu. Oke, baik. Opsi ya, berarti mau open book atau open sheet. Bapak Ibu lebih suka yang mana? Kalau saya Bu bisa berpendapat, kalau saya lebih prefer ke ini open sheet. Sheet ya, oke. Ya sebenarnya lebih enak open sheet, karena di open sheet itu Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang penting-pentingnya di dalam open sheet itu. Open sheet itu adalah biasanya dalam bentuk atas catatan A4 seperti ini, ya, A4 seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa tuliskan formula, rumus-rumus dan sebagainya di open sheet ini. Jadi sekalian untuk tahapan belajar. Ya. Itu dan terkait dengan ujian, ada pertanyaan dulu atau diskusi? Clear ya? Jadi kita sifat ujian. Kalau saya Bu, open book. Open book. Ya, open book. Open book lah ya, bukan open slide lah ya. Kalau open book itu berarti Anda punya buku referensi, kemudian dari buku referensi itu Anda ini kan. Itu sifatnya open book. Tapi nggak boleh buka slide. Ibu mau tanya. Boleh. Untuk buku itu termasuk e-book dihitung atau buku yang cetak? Masuk e-book nggak masalah. Jadi kalau memang mau open book, jadi Anda bisa punya referensi buku open book, buku cetak boleh, e-file boleh, nggak ada masalah. Tapi dalam bentuk buku ya, bukan bentuk buku, bukan dalam bentuk slide. Jadi kalau kita materi kos kita kuliah itu jangan dilihat lagi, karena itu adalah itu bukan open book. Buku yang disebut dengan open book itu kalau Anda punya buku referensi, kemudian Anda belajar dari buku referensi tersebut. Nah, oke, saya kasih waktu Bapak Ibu untuk berpikir mana mau sifatnya mau open sheet atau open book. Ya. Buat saya nggak ada masalah. Kita sepakati atau kita voting?
Gini, kalau open book, ini plus minusnya open book dan open sheet. Kalau open book, Anda bisa dapat berbagai macam insight di situ. Jadi banyak di situ apa Anda bisa dapat peroleh informasi. Tapi kalau Anda paham tentang struktur buku tersebut dan Anda sudah membaca buku tersebut, maka open book akan menjadi lebih mudah karena informasinya lebih banyak yang Anda dapatkan di situ. Gitu. Tapi kalau Anda belum pernah membaca buku sama sekali, kemudian sifatnya open book, Anda mengerjakan soal dan Anda baru mencari di buku tersebut, maka waktunya akan habis. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu 2 jam. Ya. Nah, tapi kan kelebihan open sheet adalah kalau Anda lupa rumus, Anda lupa itu, Anda tinggal buka catatan lembar itu akan lebih mudah Anda mencari dan fokusnya ada di mana. Itu kalau kita menggunakan open sheet. Dan Bapak Ibu masih punya waktu untuk menyalin membuat open sheet-nya, sehingga biasanya pengalaman saya kalau saya punya banyak rumus kemudian saya salin sendiri, saya akan tahu bagaimana rumus itu bekerja. Sehingga pada saat saya dapat soal akan lebih mudah. Open sheet aja deh Bu kalau gitu. Berubah Pak Syoko. Open sheet, Bu. Lebih prefer open sheet kalau gitu Bu. Soalnya bukunya bahasa itu Bu, bahasa Jawa kuno. Jadi bahasa Italia. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Berarti kita sepakat open sheet ya sifatnya ya. Oke. Open sheet, kemudian media yang kita buat adalah new LMS. Nah, ini materi kita, saya masih punya hutang materi 1 karena kita kemarin terlambat masuk, harusnya kita masuk tanggal 31, tapi kita baru masuk kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya kalau nggak salah. Kita baru masuk di minggu tanggal 7 sehingga kita tinggalan 1 pertemuan. Apakah memungkinkan nggak dari hari Kamis atau Jumat besok kita untuk menambah 1 pertemuan lagi? Apakah misalkan di mana waktu yang kosong? Mau sore hari sekalipun nggak ada masalah buat saya. Misalkan hari Kamis jam 4 sore, apakah teman Bapak Ibu di BTK, di Primata dan itu kosong? Kalau PRM hari Kamis nggak bisa Ibu. Oh, Iya, nggak. full sampai sore. Sampai sore sampai maghrib. Jumat? Jumat, Ya. Jumat PRM sih sore insya Allah bisa ya. Sore jam bisa. Ya siang sih kosong deh. Siang Ya, kalau teman-teman ya. kalau ini Bu, kalau dari biokimia yang sore ada beberapa yang ngambil mata kuliah Bu, jadi nggak bisa kalau sore Bu. Kalau pagi, Jumat pagi bisa? Kalau Jumat pagi ada yang kontrak bahasa Inggris juga sih Bu. Oh, bahasa Inggris ya. PRM pagi juga ada kuliah Bu. Oke. Kalau malam kosong nggak ya? Malam. Malam sih Malam kosong. boleh, Bu. Kosong Bu, boleh Bu. Kosong Bu, boleh Bu. Boleh ya? Boleh nggak Boleh, kita boleh Bu. saat malam? Ya. Seru itu Bu. Yang lain gimana malam-malam? Boleh sih Bu. Boleh ya? Boleh sih, Bu. Kamis malam atau Jumat malam? Jumat malam boleh juga Bu. Jumat malam ya. Ya, oke. Kita Jadi malam Sabtu ya Bu? ya Jumat malam malam. Sabtu. Ya. Ya, malam Sabtu, Pak. Sebelum libur panjang. Sebelum libur panjang. Nah, 28, 29, 30 itu libur panjang. Siapa tahu Bapak Ibu mau liburan. Baik, kalau ya berarti kita bilang ya, kita ujian tanggal 21 pukul 8 sampai pukul 10, kemudian sifatnya adalah open sheet. Kemudian kita akan kuliah tambahan itu adalah Jumat malam. Nah, supaya tidak mengganggu waktu kita mulai jam 19.30. Kita mulai jam 19.30. Sebelum saya lanjutkan materinya, ada pertanyaan tentang materi korelasi minggu lalu? Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Materi kita adalah kita masih membahas tentang analisis hubungan, gitu ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana pola hubungan antara dua buah variabel. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Nah, kemarin analisis korelasi itu adalah analisis yang menyatakan hubungan linear antara dua buah variabel. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita bicara analisis korelasi, kita bicara mengenai analisis hubungan linear. Jadi hubungannya bersifat linear relationship between two variables. Jadi kata kuncinya kalau we are talking about correlations, that means we are talking about linear
relationship between two variables. Jadi kita mencari korelasi antara dua buah variabel, hubungan yang linear. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa jenis data itu mempengaruhi ya. Jadi yang kita perhatikan kemarin adalah kalau tipe data kita bersifat numerik, ya numerik dengan numerik, maka kita bicara mengenai korelasi adalah Pearson atau Spearman correlation. Kalau Spearman correlation adalah minimal datanya adalah bersifat ordinal, ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai Pearson correlation, kemudian Spearman, di mana Spearman ini bisa digunakan untuk data numerik pada saat data kita ada outliers, atau digunakan jika data kita minimal salah satu adalah ordinal. Apa dimaksud ordinal? Jadi misalkan kita ingin tahu hubungan antara tingkat pendidikan ya dengan penghasilan orang tua. Tingkat pendidikan kita kategorikan ada ordinal. Penghasilan, misalkan kita tanyakan dalam bentuk rupiah, itu adalah numerik. Makanya kalau kita punya variabel seperti itu, korelasinya kita menggunakan korelasi Spearman. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat apakah ada asosiasi antara spesies tertentu, dia tumbuh di suatu tempat tertentu. Jadi kita punya data 4 spesies, kemudian kita tahu berapa jumlah spesies ini hidup di hutan A, hutan B, hutan C, hutan D, yang dimana hutan A, B, C, dan D itu mempunyai karakteristik tertentu. Kemudian kita ingin lihat apakah ada apakah spesies tertentu itu cocok nggak tumbuh di hutan tertentu. Nah, kalau seperti ini, berarti kan spesies ini kan nominal. Kemudian karakteristik tipikal hutan ini juga nominal. Nah, dua-dua yang bersifat nominal ini kita akan melihat dengan menggunakan chi-square. Nah, chi-square ini akan kita bahas pada pertemuan kita di Jumat malam. Itu adalah materi terakhir kita untuk melihat association between two categorical variables. Ya. So we are talking about relationship, we are talking about correlation. On Friday we are talking about association. Jika kita bicara tentang asosiasi, berarti kita bicara tentang bagaimana pola hubungan antara dua buah kategorik di mana sifatnya dia adalah nominal. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai causal relationship. Ya, our topic today is about regression. Kita bicara tentang causal relationship. Nah, macam dari regresi itu ditentukan oleh Y-nya. Y-nya itu numerik atau kategorik. Contoh numerik adalah, misalnya saya ingin tahu bagaimana pengaruh pupuk terhadap produktivitas. Pupuk ini misalkan the effect of fertilizer to growth. Ya. Jadi pupuk ini misalkan kita kategorikan 100 kg per hektar, 200 kg per hektar gitu ya. Jadi misalkan kita lihat pupuk gitu ya terhadap itu. Nah, produktivitas itu kan dalam numerik, maka regresi yang kita ini kan adalah numerik. Ya. Tapi kalau Y-nya ini kita kategorikan misalkan produktivitasnya tinggi dan sedang, tinggi itu kalau kategorikan tinggi jika di atas rata-rata, kita kategorikan rendah jika di bawah rata-rata, berarti kan itu kategorik, maka Y-nya adalah bersifat kategorik, maka kita akan menggunakan regresi logistik. Nah, khusus hari ini kita hanya berbicara mengenai regresi linear. Ya, kita regresi linear. Nah, ini sekedar kita masuk ke topik. Ya. Oke. Saya akan share slide saya terkait dengan analisis regresi yang saya sampaikan tadi pagi. Ya. Nah, titik berat dari analisis regresi adalah saya memang lebih cenderung karena ini analisis statistik, dalam menyelesaikan saya tidak mengharapkan Anda menghitung manual, tapi minimal Anda paham dengan menggunakan Excel, karena Excel juga cukup powerful yang kita gunakan untuk analisis regresi gitu ya. Jadi nanti saya akan banyak membahas dari aspek bagaimana Anda menganalisis data dengan menggunakan Excel dan interpretasinya. Nah, buat saya adalah Anda paham mengenai interpretasinya. Ya. Nah, ini di analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Jadi merupakan analisis yang memodelkan. Jadi di sini ada modeling. Ya. Ada level memodelkan. Memodelkan hubungan antara peubah respon dengan satu atau lebih peubah penjelas. Jadi kalau kita berbicara mengenai regresi, berarti di sini ada peubah responnya, kemudian ada respon variable, and we have explanatory variable.
peubah penjelas, ya. Jadi di sini ada modelnya. Beda dengan korelasi. Kalau korelasi kemarin kita sepakat bahwa ini adalah menyatakan keeratan, ya, korelasi ini bukan koefisien korelasi yang keeratan hubungannya, ya. I try to coba menulis lebih bagus lagi. Korelasi, ya, kalau kita bicara korelasi ini berarti kita mencari hubungan, ya, linear. Jadi cuman tidak ada pemodelan di sini. Hubungan linear antara dua variabel. Ya, kata kuncinya linear dan dua variabel. Nah, korelasi itu hubungan linear antara dua variabel. Nah, kalau di regresi ini ada modelnya. Jadi kita punya model. Di sini peubah itu kita bedakan menjadi peubah respon atau peubah penjelas. Ya. Di sini antara peubah respon dengan satu atau lebih peubah penjelas. Nah, peubah respon seringkali disebut dengan peubah tak bebas. Ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan response variable, ya, response variable. Beberapa menyebutnya sebagai dependent variable. Ya, simbolnya kita simbol dengan Y. Kemudian ada peubah penjelas, kita sebut dengan explanatory variable, ya, variabel yang menjelaskan dari peubah respon. Kemudian disebut juga dengan peubah bebasnya, ya, atau independent variable. Ya, ini adalah biasanya kalau kita punya satu ada X1, X2 dan seterusnya sampai kita punya P peubah penjelas. Ada banyak peubah penjelas. Nah, ini adalah definisi dari regresi. Nah, contohnya apa? Ini teman-teman ini saya contoh saya ambil dari kimia gitu ya. Di kimia itu seringkali melihat pola hubungan antara konsentrasi gitu ya. Konsentrasi yang diberikan dalam milimol per liter dengan relatif peak area dengan sinyalnya ya, relatif peak areanya. Ini pun teman-teman biokimia bisa menjelaskan ya. Ini saya ambil dari buku chemometric. Kalau ini, jadi ini ada berbagai macam konsentrasi, kemudian relatif peak areanya. Ini adalah titik-titik pengamatannya. Ini adalah titik pengamatannya, gitu ya. Kemudian saya coba plotkan. Ternyata plotnya ini akan cenderung membentuk suatu garis lurus. Di sini saya tertarik melihat bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap relatif peak areanya tersebut ini. Apakah jika konsentrasinya saya tambah, bagaimana perubahan terhadap peak areanya? Jadi saya sudah melihat pengaruhnya, pengaruh dari konsentrasi dengan relatif peak area saja. Kalau korelasi, berarti saya melihat keeratan hubungan. Bagaimana pola hubungan antara konsentrasi dengan area. Kalau konsentrasinya bertambah, maka relatif areanya juga bertambah. Itu berarti pola hubungannya adalah linear. Kita akan menganalisis dengan menggunakan korelasi. Tapi, with regression, we would like to know the effect of concentration to area. Ya, the effect of concentration to area. Jadi berapa besar perubahan ya kalau X ini saya berubah ya berarti saya ingin tahu perubahan dari Y yang diakibatkan oleh perubahan dari X. Jika X berubah delta the change, kalau X-nya berubah berapa perubahan dari Y-nya? Nah ini kita ingin tahu. Ini disebut dengan beta. Makanya kita akan bermain dengan suatu persamaan regresi. Ya. Kalau saya buat suatu plot garis, maka garis ini adalah garis persamaan regresi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menduga persamaan regresi dan apa arti dari koefisien-koefisien yang kita lakukan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian bagaimana cara kita mengukur kebaikan model? Nah, ini yang kita sebut dengan R-square di sini. Ini kita sebut dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini artinya semakin besar maka model akan semakin bagus. Semakin mendekati 100% maka model kita akan semakin bagus. Ini kalau kita kalikan dengan 100% hasilnya adalah 99,57%. Berarti model kita sudah sangat bagus sekali. Di kimia kalau hubungan antara konsentrasi dengan peak area diharapkan R-square-nya itu sangat tinggi sekali. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi dari regresi. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar hari ini kita akan belajar simple linear regression. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan regresi linear sederhana.
What is the terminology of linear? Ya, simple linear regression, linear because linear in parameters. Ya, karena kita pola hubungannya adalah linear in parameters. What is the meaning linear of parameters? Misalkan kita punya model regresi seperti ini. Y sama dengan beta 0, beta 1, XI plus EIG. Maka beta 0, beta 1 ini kita sebut dengan parameter. Nah, sifat dari parameter ini karena dia berbuat penjumlahan, ya, penjumlahan, maka ini disebut dengan model yang linear. Model yang linear. Tapi akan beda halnya kalau saya punya model, misalkan ln P gitu ya, sama dengan E pangkat beta 0 plus beta 1X dibagi 1 plus beta 0 plus beta 1X. Saya misalkan ini ada suatu model regresi yang lain. Nah, kita tahu bahwa model-model ini beta 0, beta 1-nya sifatnya tidak linear. Maka kalau seperti ini model kita disebut dengan model regresi non-linear. Karena hubungan antara parameternya tidak linear. Ya, paham ya? Jadi terminologi linear itu adalah linear dalam parameter. Jadi pola hubungannya adalah seperti ini. Nah, terminologi simple, sederhana, merujuk bahwa kita hanya punya satu peubah penjelas. Ya, kita hanya punya we only have one explanatory variable. So that's called simple. Karena nanti lawan dari simple ya itu adalah multiple. Simple versus multiple. Apa itu multiple? Multiple jika kita punya more than one explanatory variable. Jika kita punya lebih dari satu peubah penjelas. Ya, kita akan berbicara mengenai multiple linear regression. Tapi fokus hari ini kita hanya berbicara mengenai simple linear regression. Paham ya? Nah, kalau kita bicara tentang simple linear regression, maka model persamaannya seperti ini. Ini YY, ini adalah responnya, ini adalah peubah respon variabel. Ya, ini adalah kita sebut dengan respon variabel. Respons variabel. Ini adalah Oke. Ini adalah beta 0 adalah parameternya. Ini kita sebut dengan intercept, ya, intercept. Ini kita sebut dengan slope atau gradient, ya, atau kemiringan dalam bahasa Indonesia. Ini kita sebut dengan explanatory variable. Kemudian ini kita sebut dengan error. Ya. Dan ini indeksnya adalah dari indeks pengamatan 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, kata kunci, baik if we are talking about correlation we are talking about regression, that means we have paired data. What is paired data? So for one observation, we have Y and X variable. Jadi kita punya pengamatan terhadap data Y dan X-nya. Jadi misalkan kita ingin melihat hubungan antara tinggi badan dan berat badan, maka tinggi badan dan berat badan ini diukur pada satu individu yang sama. Ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana pertumbuhan penduduk, hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat ekonomi di suatu wilayah, maka pengamatannya harus sama. Jadi pengamatan kita harus mengamati pada unit pengamatan yang sama. Apakah kita pengamatan terhadap suatu area tertentu atau kita pengamatan pada suatu waktu tertentu. Tapi dua-duanya harus diasumsikan pada satu periode yang sama. Ya, itu makanya kita berbicara mengenai regresi dan kita berbicara mengenai korelasi. Nah, ini kalau simple linear regression model, tadi kita sudah dapat modelnya yaitu Y sama dengan YI sama dengan beta 0 plus beta XI plus EI gitu ya. Kalau kita duga persamaan garisnya, maka saya dapat beta 0 plus beta X. Maka ini merupakan persamaan garis. Jadi ini adalah Y duganya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna beta 0 dan apa makna beta 1? Beta 0 itu adalah titik potong pada sumbu Y. Ya, titik potong pada sumbu Y. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, maka beta 0 ini, maka nilai Y itu sama dengan beta 0. Dan ini adalah sama dengan rata-rata dari Y-nya. Ya.
Beta 0 adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Ya. Sedangkan beta 1 mean slope or gradient. Slope or gradient. Ya. So, ini. Jadi sebenarnya beta 1 itu kita terjemahkan sebagai perubahan Y akibat dari perubahan X. Sehingga jika X berubah sebesar satu satuan, berapa perubahan dari Y-nya? Maka jika X berubah sebesar satu satuan, maka Y akan berubah sebesar beta 1 satuan. Ya. So if X change 1 unit, so the Y will change beta B units. That is meaning of beta B. Ya. Maka kita sebut dengan slope atau gradient. Semakin besar beta 0-nya, maka kemiringannya akan semakin tajam. Semakin kecil beta 1-nya, maka dia akan semakin landai. Grafik yang kita lakukan, yang kita buat. Nah, sehingga ini adalah maknanya seperti itu. Ya. Nah, ini sebagai contoh adalah kalau tadi persamaan ini adalah, kalau beberapa suka menuliskan terbalik, kalau ini output Excel, jadi ini adalah beta 0-nya, ya, beta 0 dugaan, ini adalah beta 1 dugaan. Beberapa menuliskan seperti itu. Kalau kita tuliskan dalam format kita, maka sebenarnya dia adalah 0,7628 plus 1,3665X. Ini kalau kita tuliskan dalam model tadi. Apa interpretasinya? Ini adalah jika konsentrasi sama dengan 0, maka luas areanya sebesar 0,7628. Ya, ini interpretasi dari beta 0. Sekarang kalau kita tahu beta 1 adalah 1,3365, interpretasinya apa? Jika konsentrasi bertambah sebesar 1 milimol per liter, maka luas maka area akan bertambah sebesar berapa? Akan bertambah sebesar 1,3665. Ya. Nah, ini interpretasi dari beta 1. Jadi kalau artinya jika konsentrasi bertambah 1 milimol, maka area akan bertambah sebesar 1,3665. Itu kita sebut dengan beta 1. Itu interpretasi dari beta 1 dan beta 0. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Bisa diikutin ya? Oke, good. Nah, sekarang kalau ini adalah makna dari beta 0 dan beta 1. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu tentang makna dari beta 0, beta 1? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, baseline dari model regresi itu sebenarnya ini. Baseline-nya itu adalah Y dugaan sama dengan Y rataan. Ya. This Y hat, ya, this the prediction, ya, Y hat is equal dengan average of Y. Ya, ini adalah model baseline-nya. Nah, ini kemudian ini pada saat beta 1-nya sama dengan 0. Ini pada saat beta 1-nya sama dengan 0. Ya, karena ini kalau ini adalah plus beta 1 kalikan X. Jadi jika seperti ini, maka tidak ada pengaruh dari pengaruh dari X terhadap Y-nya. There is no effect of X to Y. Ya, because beta 1 equal to 0. This is the baseline of model regression. Tapi kalau kita punya titik-titik seperti ini kan nggak mungkin modelnya seperti ini, pasti akan ada garis seperti ini. Sehingga kalau kita punya persamaan garis seperti ini, beta 1-nya sudah pasti tidak sama dengan 0. Nah, ini yang kita ingin lihat, apakah benar, apakah beta 1-nya sama dengan 0 atau beta 1-nya tidak sama dengan 0. So in here we have a hypothesis testing about the beta. Ya. Kita akan diskusi nanti lebih lanjut mengenai ini. Paham ya?
Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita memperoleh nilai beta 0 dan beta 1? Kalau saya punya data, how we estimate beta 1 and beta 0, ya, beta 0. One of the methods to estimate the parameter coefficient is we call ordinary least square. Yeah, these are methods to estimate the parameter model regressions. Dalam bahasa Indonesia, kita sebut dengan metode kuadrat terkecil. Ya, kita sebut dengan metode kuadrat terkecil. Nah, sama kalau dengan beta 1 berarti formulanya ini. Ya, formulanya seperti ini. Sigma XY minus sigma X, sigma Y dibagi N, dan seterusnya. Pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan formula ini. Ya, sudah familiar dengan ini. Ini disebut dengan kovarian dari X dengan Y dibagi dengan var keragaman dari X. Ya, jadi beta 1 adalah sebenarnya kovarian dari X, kovarian between X and Y and divided by varian of X. Sedangkan beta 0 itu adalah Y rataan dikurangi beta 1 X rataan. Ya. This we are going to beta 0. Nah, apa itu metode kuadrat terkecil? Jadi, suppose we have this scatter plot. Jadi ada scatter plot. Misalkan kita plot dari semua pengamatan. Kalau saya buat persamaan garis, maka persamaan garis itu saya bisa bermacam-macam persamaan garisnya. Ya, persamaan garisnya itu saya bisa duga dengan yang warna hijau atau berwarna ungu, atau saya juga bisa lakukan pendugaan yang lain. Ya, saya bisa lakukan pendugaan yang lain. Pada saat saya melakukan pendugaan persamaan regresi, itu selalu ada celah, ada jarak antara dugaan yang saya peroleh dengan pengamatannya. Jadi ini adalah pengamatan. Ini pengamatan. Nah, jarak ini saya sebut dengan error. Ya. Dengan error. Nah, kita membuat satu persamaan garis, lalu persamaan garis mana yang kita buat? Misalkan saya punya A, saya punya B, punya C, punya D. Mana persamaan yang akan saya pilih? Nah, karena saya punya banyak error di sini, ini ada error kalau terhadap A, kalau saya terhadap yang hijau berarti ini adalah error terhadap yang hijaunya gitu ya, model-model saya terhadap hijau. Karena setiap data ada errornya, maka saya tertarik kepada jumlah kuadrat Galat ya, atau sum square of error ya. We have sum square of error ya. Nah, we try to minimize the sum square of error. Jadi bagaimana caranya supaya ini adalah dapatnya minimal. Ya. Meminimalkan sum square error. Nah, inilah yang disebut dengan ordinary least square. Ya, we try to minimize the sum square of error. Sehingga kita akan dapat ya dugaan ini adalah merupakan penduga yang terbaik ya, yang kita peroleh dari ordinary least square. Ya. Oke, ini adalah filosofinya kenapa kita bisa dapat beta 0 dan beta 1. Ya. I will expand this later. Ya. Nah, di sini kalau kita akan melakukan pengolahan data dengan Excel cukup sederhana sebenarnya. Ini kita masukkan saja ini concentration, ini areanya. Kemudian Anda melakukan insert, kemudian pilih yang scatter, ya, scatter plot. Maka Anda akan dapatkan seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada quick layout, Anda tinggal pilih saja yang menggunakan function ini, maka akan muncul hal ini. Langsung dapat hasilnya. Berarti Anda akan dapat persamaan regresinya dan ukuran kebaikan model. Dan ini adalah pengamatan aslinya, ini adalah pengamatan dari ininya. Kemudian yang titik-titik linear area ini adalah kita sebut dengan Y dugaan. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Ada diskusi? Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Saya kan pernah baca untuk uji regresi ini ya Bu ya. Itu sebelum diuji regresi itu harus uji normalitas. Uji normalitas itu suatu keharusan atau bisa di skip langsung lakukan uji regresi. Terus yang kedua di bukunya itu juga bilang seandainya tidak
di uji normalitas tidak normal, terjadi normal, maka tidak bisa dilanjutkan dengan regresi atau ditransformasi menggunakan regresi yang pakai len atau pakai logaritma gitu. Oke, ya. Good question ya, pertanyaan bagus. The question is, do we need assumption linear distribution to this data gitu ya? Apakah kita membutuhkan asumsi linear normalitas ya, normal distribution from this data? Jadi apakah data kita harus menyebar normal? Ya. Nah sekarang regresi linear itu kan kita menggambarkan pola regresi linear. Sebenarnya kalau data kita plotnya seperti ini, ya kalau plotnya seperti ini kan cenderung data kita linear kan sebenarnya, ya nggak? Dan kalaupun kita estimasi, kita akan dapat persamaan ini. Normality test we need if we would like to test the beta null. Kita punya hipotesis. Apakah beta null equal 0 or beta null unequal 0. Ini. Kalau kita ingin menguji. Kemudian yang kedua, apakah kita menguji beta 1 equal 0 or kita akan menguji beta 1 not equal 0. Kita akan menguji apakah benar beta 0 dan beta 1 itu memang tidak berbeda dari 0. Jika kita fokus kepada pengujian ini, ya, maka kita membutuhkan asumsi kenormalan. Kenapa? Itu akan kita bicarakan pada poin berikutnya. Ya. Sebelum kita masuk ke pengujian hipotesis, pertanyaan saya, apakah ada pertanyaan tentang pendugaan parameter? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pengujian hipotesis. Kenapa pengujian hipotesis itu kita perlukan? Ya, ini adalah cara lain Anda sebelum ini. Nah, pengujian hipotesis itu kita perlukan karena data yang kita perlu itu hanya data sampel. Ya. Remember that we have sample data. So we need to adjust to the characteristic of population. Jadi kita membutuhkan adjustment terhadap parameter populasinya. Sehingga we need hypothesis testing. Nah, kalau di Excel, di sini misalkan tadi saya pakai insert, kenapa? Karena saya pengen langsung dapat grafiknya. Ya, saya dapat persamaan regresinya. Kalau saya hanya fokus pada persamaan regresi tanpa saya harus fokus terhadap pengujian hipotesis, maka saya nggak perlu ngecek apakah datanya normal atau tidak. Selama R-square saya bagus, itu bisa saya pakai. Gitu ya. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau ini very perfect banget ya. Data ini perfect banget. Ya. Nah, tapi ada cara lain. Kalau di dalam Excel, Anda bisa lakukan ke data, ya, di this data, and you do the data analysis, and you can choose a regression. And regressions, ini adalah dialog, ya, the dialog box of regressions. Masukkan Y-ranks-nya. Nah, ini jangan sampai kebalik. Kalau di sini, Anda harus menentukan mana peubah respon dan mana peubah penjelas. Ini nggak boleh kebalik, ya. Kalau kebalik nanti hubungannya menjadi salah. Ya. Ini adalah dari area, Y1-nya ini adalah area gitu ya. Ini adalah di sini. Kemudian untuk inputnya adalah ini, ya, concentration. Kemudian karena di sini baris pertamanya ini adalah maka dituliskan sebagai labels gitu. Ya. Nah, di sini ada residual, di sini ada normal probability plot. Kalau Anda ingin mengecek ya apakah datanya normal atau tidak, Anda tinggal klik di sini. Ya. Kemudian kalau Anda ingin line plotnya, fit plotnya, tinggal klik ada di sini. Ya, itu kita cek. Nanti saya belum ngecek tentang normal probability plotnya. Nah, kalau saya menggunakan regression, maka saya akan dapat output seperti ini. Ini adalah summary outputnya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membaca output tabel ini, ya? Nah, sebentar. Nah, kita sebelum saya berbicara tentang normality plot, saya ingin kita menerangkan apa interpretasi dari model output ini. Ya. Yang pertama adalah pengujiannya. Bagaimana kita menguji tadi? Kalau saya ingin menguji H0, apakah beta 1 sama dengan 0, kemudian beta 1 not equal 0. Jadi saya ingin apakah ada pengaruh X terhadap Y. Ini berarti mengatakan adalah
tidak ada pengaruh antara X dengan Y. Sedangkan di sini berarti ada pengaruh antara X dengan Y. Saya bisa menggunakan dua cara. Saya bisa menggunakan parsial atau perkoefisien untuk uji T-nya, atau saya menggunakan secara bersama-sama disebut dengan uji F atau ANOVA. Ya. Sehingga kita akan fokus di dua itu dulu. Nah, ini kalau kita menggunakan ANOVA, maka hipotesisnya tadi, saya akan menguji apakah beta 1 sama dengan 0, kemudian beta 1 tidak sama dengan 0. Analysis of variance, ya, analisis of variance, kita membedakan antara jumlah kuadrat total, ya. Jadi we have this model. Ya, berarti kita punya di sini adalah kita sebut dengan jumlah kuadrat total, ya, sum square total. And this one we call sum square regression, ya, sum square regression with sum square error. So that means sum square total is sum square regression plus sum square error. Nah, ini sumber keragaman ini kita masukkan ke dalam tabel ANOVA. Ya, this source, ya, sumber or source, ya. And we have the degree of freedom. This one. This one is sum square, this mean square, and this is F statistic. Yeah. And what is the source? This one. This is regression, and this is error, and this total. So we have karena kita berbicara mengenai simple linear regression, maka kita hanya punya satu peubah penjelas, maka di sini degree of freedom-nya adalah 1. Yeah. And remember that when we calculated the variance, what is the formula of the variance? This one, yes. This one, this means degree of freedom from total. And this one is sum square total. Ya. Jadi di sini n-1 kemudian 1 sehingga degree of freedom di sum square adalah n-2. Ya. Ini adalah n dikurangi 2. And now we have this one, and then we have this one, KTR. What is KTR? Ya. Sorry. KTR means mean square regression. This one we have from sum square regression divided with degree of freedom. Ya. Jadi kalau kita bicara kuadrat tengah regresi adalah jumlah kuadrat regresi dibagi dengan derajat bebas. Ini cara memperolehnya. Ya. And we have this ones. This we call mean square error. Ya, mean square error, that's mean from sum square error divided bagi degree of freedom. Ya, atau sebenarnya ini kita dapat adalah KTE, ya, kita nyebutnya KTE itu atau KTG sebenarnya, KTE atau KTG, karena dalam bahasa Indonesia error itu kita sebut dengan galat, ya. Itu adalah jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebasnya. And now we have F, ya, statistic F, this one from mean square regression divided by mean square error. Ini. Ya. Nah, ini output ini ANOVA di sini. We are going to talk about this one. Ya. This means because this statistic F, we have this hypothesis. Hypothesis kita adalah beta 1 equals 0. For ANOVA, this special to beta 1, and then beta 1 not equal 0. Yeah. We have this one regression where degree of freedom is 1 because we only have one explanatory variable. Residual 8, yeah, because we have 10, yeah, 10 minus 2, and this one because 10 minus 1. Ya, karena kita punya 9, karena kita punya 10 kurangi 1. This is sum square regression, ya. This is sum square residual, yes. And here residual, kalau di sini residual, kalau tadi adalah sama dengan error. That's the same things, ya, residual and error.
different software they have different terminology, tapi the main thing is the same. Ya. And di sini ini adalah sum square regression. Di sini adalah sum square error. This is a sum square total. Nah, mean square, this mean MSR ini adalah sum square regression. Because there's only one, so sum square regression is equal to mean square regression. Ya. Nilainya adalah sama. Tapi kalau kita bicara mean square error, ya ini mean square error, ini adalah 0,457 divided 8. Ini adalah 0,057. Ya, kita dapat angka ini. Nah, F hitung, ya statistik F means 106 0 point divided with 0.057. We have this one 1854. Okay. Kemudian di sini kita punya signifikan F. This one is p-value. So, pengambilan keputusan Anda bisa gunakan p-value atau nilai P. Keputusannya apa? Keputusan kita jika karena kalau nilai P kita bandingkan terhadap apa? Nilai P itu lebih kecil dari alfa 0,05, maka keputusan kita tolak H0. Ya, reject H0. Artinya apa? Beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya apa di sini? Bahwa konsentrasi berpengaruh terhadap area. Konsentrasi berpengaruh terhadap area. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi untuk pengambilan kesimpulannya kita bisa menggunakan tabel ANOVA. Ya, ini adalah p-value. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Nah, di sini ada uji parsial. Kalau uji parsial ini adalah kita menguji per masing-masing hipotesis. Sebenarnya, karena kita bicara simple linear regression, itu apakah kita menggunakan ANOVA atau menggunakan uji parsial sebenarnya sama saja. Nah, di sini hipotesisnya tergantung ya. Kita bisa hipotesisnya bisa satu arah atau dua arah gitu ya di sini. Jadi bisa beta 1 kurang dari sama dengan 0, beta 1 lebih besar dari 0, atau kita ujikan beta 1 lebih besar dari 0 dan H1 beta 1 kurang dari 0. Tergantung beta 1 atau beta 2-nya adalah positif atau negatif. Ya. Nah ini statistik ujinya adalah koefisien dari beta 1 dibagi standar dari beta 1-nya. Ya, ini adalah formulasinya. Oke. This one, kalau di outputnya itu adalah yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Ini adalah uji untuk menguji H0, beta 0, ya, beta 0 sama dengan 0 dan H1-nya adalah beta 0 tidak sama dengan 0. Sedangkan yang concentration ini adalah untuk menguji beta 1 sama dengan 0, kemudian H1-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Ya. Per masing-masing koefisien parameter. Kita tadi tahu bahwa model kita adalah beta 0 plus beta 1 XI plus EI. This one beta juga kita dapat model kita adalah seperti ini. Ya. Ini interceptnya 0,76, kemudian ini standar errornya. Nah, T-start ya, T-start di sini itu adalah kalau yang ini ya T-start ini adalah beta 0 dibagi standar dari beta 0. Jadi ini dapatnya dari 0,762 divided by 0.188. Ini dapat 6,41. Sedangkan yang di sini, ini adalah T-start untuk beta 1 dibagi standar error dari beta 1. Jadi 1,3664 dibagi 0,0317. Ya. Nah, pengambilan keputusannya Anda bisa lihat p-value-nya. Karena p-value-nya ini kecil sekali, kurang dari 5%, maka dikatakan betanya signifikan. Kemudian konsentrasinya juga sangat kecil sekali, sehingga dikatakan bahwa
X atau konsentrasi, dua-duanya ini adalah keputusan kita tolak H0. Ya. Ini keputusan kita dua-duanya adalah tolak H0, kemudian ini juga tolak H0. Di sini artinya bahwa memang kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya Y rataannya adalah sebesar ini. Jadi jika konsentrasi sama dengan 0, berarti rata-rata areanya itu sebesar 0,76283. Sedangkan untuk beta 1-nya ini jika konsentrasi meningkat sebesar 1 milimol per liter, maka areanya akan meningkat sebesar 1,3664. Ya. Ini interpretasinya. Berarti memang konsentrasi berpengaruh terhadap Y-nya. Nah, kalau untuk simple linear regression, karena kita fokusnya pada beta 1, ya kita ingin melihat pengaruh X terhadap Y, maka yang kita fokuskan adalah beta 1, maka Anda bisa melihat dari hasil ANOVA-nya atau Anda melihat dari hasil pengujian T-nya, sama saja. Ya. Karena kita hanya bicara simple linear regression. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Nah, tadi ada misalkan bagaimana jika terhadap asumsi kenormalan. Ya, tadi ada pertanyaan kaitannya dengan asumsi kenormalan. Kita tadi di dalam Excel ya, ini di dalam Excel tadi ada namanya normality plot ya. Saya belum belum lihat itu ya sebagai normality plot. Oke, saya ternyata belum simpan datanya. Oke, saya inkan datanya dulu. Ambil datanya dulu. Karena tadi malam saya belum simpan datanya. Kita tuliskan di sini concentration sebagai X gitu ya. Kemudian sini 0,2, 0,2, 0,5. Kalau mau ya kita tuliskan ini sebagai pengamatan. N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pasangan ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini adalah areanya. Area kita definisikan sebagai Y. Ini Excel saya kelihatan kan ya? Yang kelihatan Excel-nya ya. 1,34, 2,15, 3,7, 5,15, 6,5, 7,75, 8,9, 9,95. Ini adalah data kita. Nah, kemudian kita ke data, kita klik aja dua ini, kita ke data, kemudian data analisis. Kita pilih adalah regression. Ya, kita pilih di sini regression. Input range-nya adalah area. Ya, ini sebagai ininya, Y-nya, and then X is for concentration. Labels, ya, oke. And we would like to know about normal probability plot and line residual plot. This one. Jadi Anda bisa langsung dapatkan juga kalau mau pakai ini, berarti tadi dapat this one for the concentration line plot. Jadi kalau tadi ini adalah predicted-nya gitu ya,
predicted-nya, kemudian yang biru itu ada areanya, tapi karena ketutup sama predicted-nya jadi nggak kelihatan. Ya. Kemudian ini adalah normal probability plot. Nah, Anda lihat kalau ini cenderung membentuk pola garis lurus, ya, cenderung membentuk pola garis lurus, maka sebenarnya data kita sudah menyebar normal. Jadi kalau saya lihat data ini sebenarnya ya agak sedikit melengkung, ya, tapi secara umum datanya akan cenderung menyebar normal. Ini adalah apa namanya untuk mengecek apa data kita menyebar normal atau tidak. Nah, ini di sini ditampilkan ini adalah apa tadi? Kalau di sini ini adalah predicted areanya, ini residualnya. Nah, dari mana kita dapat predicted areanya? Ya, predicted area ini sebenarnya diperoleh dari persamaan regresi kita. Jadi kalau saya punya tadi punya X dan Y, ya, berarti predicted-nya itu adalah saya masukkan beta 0, ya, kita punya beta 0, ya, beta 0, ya, kita kuncikan ditambah dengan beta 1, ya, kan ini kan nilainya tetap, ya, saya kalikan dengan masing-masing X-nya, saya akan dapat nilai predicted-nya. Nah, residual, kalau di dalam residual atau kita we call error, ya, ini sama saja, ya, residual or error. Ini adalah area dikurangi area aslinya dikurangi dengan predicted. Ini kalau saya kopikan datanya akan sama. Ini yang hasilnya. Nah, tadi ada pertanyaan, seberapa penting normality plot itu ditentukan? Itu tergantung dari tujuan Anda. Ada dua hal di dalam regresi tujuan kita, apakah untuk prediction, ya, untuk prediction, or untuk parameter estimation. That's different goal. If you just only would like to have prediction, jika fokus kita hanya untuk prediksi itu apa sih? Jadi saya dapat persamaan regresi, kemudian saya dapat nilai predicted-nya, prediksinya berdasarkan nilai yang saya cobakan, saya dapat prediksinya ini. Kalau tujuan saya hanya prediksi, maka saya tidak perlu asumsi kenormalan. Ya, saya nggak perlu asumsi kenormalan, karena saya tidak melakukan pengujian hipotesis. Tapi kalau tujuan kita adalah kita pengen menginterpretasikan ini, berapa nilai koefisien ini, ya, bahwa jadi saya pengen fokus pada what the effect of X to Y. Kita pengen tahu bagaimana efek X terhadap Y. Jika X-nya berubah sebesar satu satuan, maka berapa perubahan terhadap Y-nya. Nah, kalau fokus kita seperti itu, maka kita fokus pada parameter estimation. We focus on parameter estimation. We need a hypothesis testing for that one. So we need normality assumption. Otherwise, we don't need normality assumption. Gitu ya, Pak Fikih? Jawabannya? Paham ya? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi itu terkait dengan normality assumption dan fokus kita di pengujian hipotesis atau prediction. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak, kita masuk ke materi terakhir kita, ya. Materi terakhir kita adalah setelah kita melakukan pengujian hipotesis, kemudian kita tahu how well atau how fit our regression model. Jadi seberapa bagus model regresi yang kita buat. Nah, seberapa bagus regresi yang kita buat atau how fit the model, ya, itu kita ukur dengan R square, or coefficient determination, ya, coefficient of determination, coefficient determinasi.
ya, coefficient of determination. Explain that how much the variability of y explained by the variable x. Ini menjelaskan berapa persen keragaman dari y yang mampu dijelaskan oleh x. If the model is good, so the variability of x of y should be large explained by x. Ya, jika model kita bagus, maka keragaman dari y itu mampu dijelaskan oleh keragaman dari x sebesar mungkin. Jadi yang kita harapkan adalah R square-nya adalah besar, mendekati 100%. Ini bagi model kita regresi kita bagus. Nah, dari mana kita melihat kalau di Excel ini sini ada namanya multiple R. Ya, multiple R ini adalah sebenarnya korelasi between X, Y. Only for simple linear regression. Jadi kalau ini adalah ini adalah khusus untuk simple linear regression, maka multiple R ini ada sebenarnya sama dengan korelasi antara X dengan Y. Ya. So, if correlations between X and Y high, so the model will be good. Ya, jadi kita memang mencari hubungan linear yang erat antara X dengan Y, sehingga kita akan dapatkan model regresi yang bagus. Nah, disinilah ini kemudian ini adalah R square. Ya, R square atau ini adalah koefisien determinasi. Ini sebesar 99,57%. Apa artinya? Jadi ini R square itu adalah sum square regression divided by sum square total. How much the variability of Y explained by our model regressions, our model regression. Jadi ini sebenarnya adalah 106,07998 divided by 106,5375. Ya. Ini kita akan dapat 0,9957. Artinya bahwa keragaman dari area dapat diterangkan oleh keragaman oleh X-nya itu apa tadi? Konsentrasi sebesar 99,57% dan sisanya diterangkan oleh faktor lain. Faktor lain, ya. That means that how much the variable of area can be explained by concentrations 99.50%, and the others explained by another factor. Ya, jadi terangkan oleh faktor lain itu berarti komponen lain yang tidak diterangkan oleh area. Nah, model ini sangat bagus sekali karena mampu menerangkan keragaman dari area itu. Jadi artinya kalau di sini kalau R square-nya mencapai 99,57%, artinya konsentrasi itu memang merupakan menghubungkan dengan puncak area tadi. Gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada statistik lain adjusted R square. Kalau untuk simple linear regression is the same because R square adjusted rumusnya adalah 1 dikurangi sum square error divided by sum square total. Jadi kalau R square we focus for sum square regression, kalau di R square kita fokus pada jumlah kuadrat regresi, kalau di sini kita fokusnya pada sum square error. Ya. Nah, standard error, we have this one, standard error, ya, we call standard error is square root of sum square error. Jadi ini adalah akar dari 0,0572, this one, not sum square but mean square ya, akar KTG yaitu sebesar 0,239. Kita punya kemudian observasinya itu adalah N sama dengan 10. Ya, ini adalah kalau ditanyakan berapa R square-nya adalah 99,57%.
Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke. Nah, ada beberapa hal terkait dengan korelasi dan regresi. Yang pertama adalah korelasi dan regresi linear. Ya, di sini that's point, korelasi linear menggambarkan hubungan yang linear menggambarkan hubungan yang linear. Ya. Nah, linear apa? Linear dalam parameter. Nah, korelasi dan metode kuadrat kecil pada regresi linear tidak resisten terhadap pencilan. Artinya kalau data kita ada outlier, maka correlation and regression will be failed to have a good model. Jadi kalau korelasi dan regresi itu akan gagal jika data kita ada pencilan. Kenapa? Karena dasarnya adalah rataan dan ragam. Rataan dan ragam sangat terpengaruh terhadap pencilan. Nah, kalau tujuan kita untuk prediksi, maka prediksi dari nilai itu hanya berada pada silang X saja. Artinya gini, kalau konsentrasi kita tadi, pengamatan konsentrasi kita itu antara 0,2 sampai 7, this one, we have this prediction. So if we are going to have predict for konsentrasi sama dengan 10, ini maka modelnya tidak valid. Ya, kita hanya bisa memprediksi konsentrasi antara 0,2 sampai 7. Itu yang kita maksud. Jadi model regresi hanya valid pada rentang X yang dicobakan. Di luar rentang X yang dicobakan, maka data kita tidak valid. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara dua variabel bisa dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nah, ini yang saya sebutkan nanti akan muncul multiple linear regression. Ya, siapa tahu misalkan hubungan antara dua buah variabel, misalkan regresi, ya R-square-nya misalkan kita dapat cuma 56%. Nah, untuk meningkatkan R-square, maka perlu penambahan variabel lain. Ya, penambahan variabel penjelas lain. Nah, ini yang kita sebut dengan multiple linear regression. Nah, tapi kita nggak akan bahas ini, ya nanti silahkan Anda baca sebagai bahan pengayaan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk materi ini? Kalau nggak ada, materi kita cukup sampai di sini terkait dengan regresi. Ya, kuliah kita juga cukup sampai di sini terkait dengan regresi. Tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa mencerna ya. Nanti dengan latihan soal akan paham terhadap materinya. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Insya Allah sampai ketemu hari Jumat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.